Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami Tuhan, biarlah penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuntun hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara semua yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa malam ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu yang terindah untuk kita memuji Tuhan, terlebih kita mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Saya ulangi bacakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Puji Tuhan, di dalam Injil Matius ini kita melihat bagaimana penabur menaburkan benih di berbagai tempat, ya. Baik itu di tanah berbatuan, di pinggir jalan, dan yang kita mau bahas pada saat malam ini adalah benih yang ditaburkan di semak duri, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa benih yang ditaburkan di semak duri ini adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi karena kekhawatiran dunia ini dan karena tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi yang ditaburkan di semak duri ini yang menjadi penghambat ketika orang ini tidak bisa berbuah adalah dua hal, yaitu kekhawatiran dunia dan kekayaan. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, setiap manusia pasti mempunyai kekhawatiran, ya. Apalagi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti ini, ada banyak hal yang membuat kita merasa khawatir tentang segala hal, ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, masa depan, apa yang akan terjadi di depan sana. Banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, cemas untuk menghadapi keadaan yang ada di sekitar kita ini. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan itulah, kekhawatiran itulah yang membuat manusia itu tidak bisa berbuah. Jadi jangan pernah sepelekan kekhawatiran, ya. Boleh kita khawatir, tapi jangan sampai itu berkembang terus-menerus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan katakan kekhawatiran dunia ini menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berbuah, ya. Jadi jangan sepelekan arti kekhawatiran. Kita boleh khawatir,
namanya juga manusia. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, menghimpit kita, sehingga firman yang kita dengar itu tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena diselimuti dengan kekhawatiran yang ada dalam benak kita. Jadi begitu berbahayanya kekhawatiran kalau kita biarkan itu berkembang terus menerus, menguasai kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu peringatan supaya janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Mari kita lihat dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Ayat ini sudah sangat terkenal dan tidak asing bagi kita semua. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, 31 sampai dengan 34, di situ berbicara tentang hal kekhawatiran. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Jangan. Ini menegaskan sebuah larangan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, jangan kamu khawatir. Sebab di sini dikatakan Bapamu di sorga akan senantiasa memelihara, mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Jadi kita lihat di sini bagaimana jaminan Allah kepada setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa mencari dulu kerajaan Allah. Jangan kamu khawatir. Tetapi mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita tidak bisa menguasai kekhawatiran kita, sehingga kekhawatiran dunia ini menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Oleh karena itu mari kita mau belajar untuk bisa menguasai kekhawatiran yang ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Jangan kita khawatir. Mari kita imani bahwa Bapa di surga akan senantiasa mencukupi, memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Bayangkan saudara, di sini dikatakan di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba kita lihat ayat yang ke-26. Bagaimana jaminan Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Di sini dikatakan burung-burung di udara saja tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Ya, kita ini anak-anak Tuhan. Mari kita bisa menguasai kekhawatiran kita sehingga kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mari kita imani bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita, bahwa Allah sanggup memenuhi, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Asalkan ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudahkah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu dulu.
Itu dulu yang utama dan terutama dalam hidup kita, maka Bapa di sorga tahu untuk mencukupi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Cari dulu, mari kita berusaha untuk mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi kita melangkah itu bahwa ya udah kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini, nikmati saja. Jangan terlalu kita berpikir ke depan sana, melangkah berpikir jauh ke depan sana sehingga membuat kita cemas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan cukuplah kekhawatiran hari ini, cukup untuk hari ini saja, nikmatilah. Dan imani bahwa Bapa di sorga menjamin semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika apa? Ketika kita berusaha untuk mengutamakan Dia, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, demikian saudara. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, orang yang mendengar firman itu karena lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang pertama tadi kekhawatiran dunia, yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Nah, hati-hati saudara. Ya, kekayaan ini juga bisa menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Boleh kita menjadi orang kaya. Ya, tidak, firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Boleh kita menjadi orang yang kaya. Tapi jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu membuat kita kehilangan fokus kita untuk mencari Tuhan. Kekayaan yang kita miliki itu membuat kita bergeser dari pijakan kita yang benar untuk fokus kepada Tuhan. Kekayaan yang kita miliki membuat kita menjauh dari hadirat Tuhan. Sehingga apa? Kekayaan itu membuat kita tidak bisa berbuah. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Timotius lebih jelas saudara. Saya ingin melihat dulu seperti apa di dalam 1 Timotius ini mengajarkan kepada kita. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, 1 Timotius lebih jelas mengatakan bahwa mereka yang ingin kaya tentu dengan berbagai cara yang tidak benar. Kalau menjadi orang kaya itu tidak apa-apa asalkan mencarinya dengan baik dan benar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan karena nafsu-nafsu yang hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan mereka menjadi hamba uang. Saudara, hal inilah ya tipu daya kekayaan dunia ini, itulah yang menghimpit manusia untuk tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena mereka bernafsu ingin kaya sehingga mereka akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Dan kalau perlu mungkin
merugikan banyak orang hanya untuk keuntungan pribadinya. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan menjadi hamba uang, sehingga mereka menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Nah, saudara, betapa mengerikannya setiap orang ketika dia tidak bisa menguasai dirinya untuk bernafsu menjadi orang yang kaya dengan cara yang tidak benar, sehingga apa? Sehingga mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan mereka. Ini saudara yang berbahaya buat kita semua, anak-anak Tuhan. Boleh untuk menjadi kaya, tidak dilarang. Tapi marilah, firman Tuhan katakan, cukuplah, ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berarti kita diajar untuk berpadan kepada yang ada. Mari kita belajar berpadan pada yang ada. Kalau hari ini mungkin rezeki kita Tuhan beri cukup, mari kita bersyukur. Kalau dikasih berlebihan juga bersyukur. Tapi seandainya pun kurang, mari kita bersyukur. Kita percaya bahwa Bapa di sorga sanggup untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berpadan pada yang ada. Jangan punya nafsu untuk menjadi orang yang kaya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu menjadi malapetaka bagi kita semua. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini memang kita butuh kekayaan, kita butuh sesuatu yang bisa mencukupi. Tapi mari kita mau belajar untuk berpadan pada yang ada. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah itu. Berpadanlah pada yang ada. Ya, mari kita belajar sesuai, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu dua hal yang bisa menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Benih yang jatuh di semak duri itu adalah benih orang yang tidak bisa menguasai kekhawatiran dunia ini dan membiarkan hidupnya dalam tipu daya kekayaan sehingga dia tidak bisa berbuah. Mari saudara, dua perkara ini mari kita hindari, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, karena itulah yang bisa menghimpit kita dan kita membuat kita tidak bisa berbuah. Malam ini saya mau mengajak saudara untuk bisa menguasai kekhawatiran kita. Karena kita ingat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga tahu untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga janganlah kita punya ambisi, bernafsu untuk menjadi kaya dengan cara yang salah. Akhirnya kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan menjadi hamba uang, kita menjadi budak uang. Sehingga kita menjadi orang-orang yang jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Mari saudara, mari saya menghimbau malam ini, mari kita berbuah, waktunya sudah sangat pendek. Mari, mau tidak mau kita harus berbuah. Singkirkan apa yang menjadi penghambat kita, singkirkan apa yang menjadi
sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak bisa berbuah, yaitu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Itu yang menjadi hal yang menghimpit kita untuk tidak bisa berbuah. Tapi mari sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan yang kedua, janganlah kita tertipu oleh kekayaan. Ingin menjadi kaya sehingga kita melakukan berbagai macam cara yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan menjadi hamba uang. Oleh karena itu, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan malam ini, dan biarlah firman itu boleh tinggal dalam hati kita semua, jatuh di tanah hati yang baik sehingga kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur malam ini firman-Mu mengajar kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran itu bisa menghimpit kami sehingga kami tidak bisa berbuah. Dan juga kami tidak mau tertipu dengan kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan itu juga bisa menghimpit kami sehingga kami tidak bisa berbuah. Ampunilah kalau saat ini kami lebih menuruti hawa nafsu daging kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami boleh berkenan kepadamu, berbuah bagi Engkau, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena Roh-Mu saja yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu keberadaan mereka, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan kemenangan. Bawalah mereka tetap setia di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang sulit ini, tetap setia mencari Tuhan, mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta kabinetnya semua Tuhan. Berikan hikmat marifat di dalam memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, sejahtera, makmur, sentosa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.